mempresentasikan tentang asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu R di Bidan Praktik Mandiri Sri Pujiati, Samarinda pada tahun 2020, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan kasus, bab 4 tinjauan kasus, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Target SDGs untuk memperbaiki kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus dicapai pada tahun 2030, yaitu angka kematian ibu atau AKI diturunkan hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi atau AKB diturunkan hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. AKI dan AKB merupakan salah satu indikator utama derajat kesehatan suatu negara. AKI dan AKB juga mengindikasikan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan menurut WHO tahun 2017. Bab 2 tinjauan teori. A. Konsep dasar teori. Yang pertama, kehamilan. Kedua, persalinan. Ketiga, bayi baru lahir. Keempat, nifas. 5, neonatus. Dan 6, kontrasepsi. B. Konsep dasar manajemen yang terdiri dari pengkajian, interpretasi data dasar, identifikasi diagnosis atau masalah potensial, identifikasi kebutuhan tindakan segera, mengembangkan rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ada konsep dasar teori. Yang pertama ada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, masa nifas, neonatus, dan kontrasepsi. Metode laporan kasus, yaitu ada jenis keterangan ilmiah, lokasi dan waktu, subjek kasus, instrumen, teknik pengumpulan dan analisa data, kerangka kerja, dan etika. Bab 4 tinjauan kasus, yang terdiri dari antenatal care, intranatal care, bayi baru lahir, postnatal care, neonatus, dan akseptor KB. C1, yaitu dilakukan pada hari Jumat 7 Februari 2020 pukul 17.00 WITA di Praktik Mandiri Bidan Sri Pujiati, Sarjana Sains Terapan. S. Keluhan tidak ada, riwayat menstruasi atau HPHT tanggal 25 bulan 5 2019, taksiran persalinan tanggal 2 bulan 3 2020. Pola fungsional, nutrisi, ibu makan kurang lebih 2-3 kali per hari dengan porsi sedang, mengkonsumsi sayuran dan ikan. Pemeriksaan umum atau pemeriksaan umum fisik, yaitu letak kepala, punggung kiri, konvergen, dan DJJ 146 kali per menit, TSU 33 cm, BB 73 kg, tekanan darah 120 per 80 mmHg. Pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 17 bulan 9 2019 di Puskesmas Sigiri didapatkan hasil HB 13,2 gram per dl, HIV, NR, HBsAg reaktif golongan darah O. A. Diagnosa G3P2002, usia kehamilan 36 minggu 6 hari, janin tunggal hidup. Masalah tidak ada, diagnosa potensial tidak ada, masalah potensial tidak ada, kebutuhan segera tidak ada. Penata laksanaan, yaitu menjalin penyuluhan kesehatan mengenai tanda bahaya kehamilan pada trimester 3, memberitahu ibu bahwa kram pada kaki merupakan salah satu ketidaknyamanan pada kehamilan di trimester 3 yang merupakan hal yang normal terjadi. Cara mengatasinya yaitu ibu dianjurkan untuk berjalan-jalan di pagi hari, menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang selanjutnya yaitu pada tanggal 14 Februari 2020. ANC 2 yang dilakukan pada hari Jumat 14 Februari 2020 pukul 17.00 WITA di Praktik Mandiri Bidan Sri Pujiati, Sarjana Sains Terapan. S. Keluhan, nyeri di bagian bawah perut dan perut ibu terasa kencang-kencang. Untuk pemeriksaan fisik,
letak kepala, punggung kiri konvergen, DJJ 139 kali per menit, TFU 33 cm, berat badan 73 kg, tekanan darah 110/80 mmHg. Diagnosa G3P2002, usia kehamilan 37 minggu 6 hari, janin tunggal hidup. Penata laksanaan: memberikan penyuluhan kesehatan alat kontrasepsi. Yang ketiga, menjelaskan kepada ibu bahwa nyeri di bagian bawah perut dan perut kencang-kencang merupakan ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 3 karena kepala bayi sudah semakin turun ke panggul dan menekan organ di sekitar panggul. Yang keempat, menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang selanjutnya, yaitu pada tanggal 20 Februari 2020 atau periksa jika ada keluhan. ANC 3 dilakukan pada hari Jumat 20 Februari 2020 pukul 17.00 WITA di Praktik Mandiri Sri Pujiati Sarjana Sains Terapan. Keluhan perut ibu terasa kencang-kencang. Pemeriksaan fisik: letak kepala, punggung kiri divergent, DJJ 140 kali per menit, TFU 34 cm, berat badan 74 kg, tekanan darah 110/80 mmHg. Diagnosa G3P2002, usia kehamilan 38 minggu 4 hari, janin tunggal hidup. Penata laksanaan: memberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda bahaya persalinan dan tanda persalinan. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk memeriksakan kehamilannya apabila kencang-kencang semakin sering. INC: Ibu R dilakukan operasi sesio-sesaria di Rumah Sakit SMC pada tanggal 22 Februari 2020 jam 9:05 WITA. Asuhan bayi baru lahir yang dilakukan oleh bidan di rumah sakit. S. Tidak ada keluhan. O. Bayi lahir pada tanggal 22 Februari 2020 pada jam 9:20 WITA dengan jenis kelamin laki-laki, ketuban jernih, bayi lahir langsung menangis, bergerak aktif, Apgar skor 9/10, berat badan 2.860 gram, panjang badan 49 cm, pemeriksaan fisik tidak ada kelainan ataupun cacat pada bayi. A. Diagnosa NCB SMK pada hari pertama. Penata laksanaan: memberikan Neoka dengan dosis 1 mg atau 0,5 cc diberikan secara IM pada sepertiga paha kiri di bagian luar dan pemberian imunisasi HB0 dengan dosis 0,5 cc diberikan secara IM pada sepertiga paha kanan bagian luar. Memberikan profilaksis mata dalam bentuk salep, melakukan pemeriksaan refleks pada bayi baru lahir ada 9 refleks, memberikan vaksin tambahan hepatitis B imunoglobulin dengan dosis 0,5 cc diberikan secara IM pada sepertiga paha kiri. PNC dan KM. Kunjungan neonatus 1 tanggal 24 Februari 2020 pukul 08.00 WITA hari kedua. Keluhan tidak ada, pola fungsional tidak ada yang terganggu. O. BB 2860 gram, nadi 122 kali per menit, pernafasan 46 kali per menit. Diagnosa NCB SMK hari kedua. Penata laksanaan: memberikan KIE tentang ASI eksklusif, mengingatkan ibu mengenai kunjungan ulang untuk memeriksakan keadaan bayi yaitu pada tanggal 3 Maret 2020. Kunjungan neonatus 2 yaitu pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 08.00 WITA hari ke-10. Keluhan tidak ada, pola fungsional tidak ada yang terganggu. O. BB 3000 gram, nadi 136 kali per menit, pernafasan 42 kali per menit. Tidak ada kelainan pada neonatus saat dilakukan pemeriksaan fisik. Diagnosa NCB SMK hari ke-10. Penata laksanaan: memberikan pendidikan kesehatan mengenai tanda bahaya pada bayi baru lahir, mengingatkan ibu mengenai kunjungan ulang untuk memeriksakan keadaan bayi yaitu pada tanggal 17 Maret 2020.
Kunjungan Yonatus 3 yaitu pada tanggal 17 Maret 2020 pukul 20.00 WITA hari ke-24. S. Keluhan tidak ada, pola fungsional tidak ada yang terganggu. O. BB 3.500 gram, nadi 128 kali per menit, pernafasan 48 kali per menit. Tidak ada kelainan pada neonatus saat dilakukan pemeriksaan fisik. Diagnosa NCB SMK hari ke-24. Penata laksanaan memberikan KIA tentang imunisasi, mengingatkan ibu mengenai kunjungan ulang untuk pemberian imunisasi BCG pada tanggal 2 April 2020. Kunjungan IFAS 1 yaitu dilakukan tanggal 24 Februari 2020 pukul 08.00 WITA hari ke-2. Keluhan, ibu mengatakan tidak ada keluhan, pola fungsional, pola eliminasi, ibu belum ada BAB setelah melahirkan. Tekanan darah 120/80 mmHg, pemeriksaan fisik TFU, 2 jari di bawah pusat, lokia rubra, DRA 11 cm kali 3 cm, tidak ada tanda infeksi pada luka jahitan operasi. Diagnosa P3003, postpartum hari kedua. Penata laksanaan memberikan KIA tentang nutrisi ibu nifas, memberitahu kepada ibu untuk tetap melakukan mobilisasi dini yaitu miring kiri, miring kanan, duduk dan berjalan. Yang ketiga, memberitahukan kepada ibu untuk dikunjungi ulang untuk memeriksakan keadaan ibu dan bayinya setelah melahirkan pada tanggal 3 Maret 2020. Kunjungan IFAS 2 tanggal 3 Maret 2020 pukul 08.00 WITA hari ke-10. Keluhan, ibu tidak ada keluhan, pola fungsional, pola istirahat, ibu tidak tidur siang kurang lebih 1 jam, tidur malam kurang lebih 5-6 jam dan terbangun saat bayi menangis. O. Tekanan darah 120/80 mmHg, TFU tidak teraba, lokia sanguinolenta, DRA 11 cm kali 3 cm, terdapat luka bekas operasi jahitan. Diagnosa P3003, postpartum hari ke-10. Penata laksanaan memberikan pendidikan kesehatan tentang tanda-tanda bahaya nifas. Yang kedua, memberitahukan kepada ibu untuk waktu untuk melakukan kunjungan nifas 3 tanggal 2 April 2020 pukul 08.00 WITA hari ke-40. S. Keluhan tidak ada, pola fungsional tidak ada yang terganggu, tekanan darah 120/70 mmHg, TFU tidak teraba, lokia alba, DRA 11 cm kali 3 cm, terdapat luka bekas operasi. Diagnosa P3003, postpartum hari ke-40. Penata laksanaan menjelaskan hasil pemeriksaan bahwa keadaan ibu dalam batas normal. Yang kedua, memberitahu ibu untuk tetap memberikan bayinya ASI selama 6 bulan. Yang ketiga, memberikan KIA tentang KBMOW. Bab 5, pembahasan. Pada pemeriksaan ANC, ibu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan teori. Ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 11 kali pada kehamilannya. Namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada tanggal 11 September 2019, ibu positif HBsAg sehingga dokter menyarankan untuk dilakukan operasi sesarian. Sehingga penulis membawa Ibu R ke Rumah Sakit SMC pada tanggal 22 Februari 2020 untuk dilakukan tindakan operasi sesarian. Bayi baru lahir atau BBH. Bayi lahir pada tanggal 22 Februari 2020 pukul 09.20 WITA, jenis kelamin laki-laki, Apgar skor 9/10. Bayi telah diinjeksi vitamin K 0,5 cc dan diberikan salep mata dan vaksin tambahan HB imunoglobulin 0,5 cc karena bayi lahir dari ibu dengan HBsAg positif. Pemeriksaan nifas KF1, KF2, dan KF3. Pemeriksaan ibu nifas dilakukan sebanyak 3 kali. Kunjungan pertama dilakukan di rumah Ibu R. Pada kunjungan pertama, hasil pemeriksaan tanda vital ibu dalam batas normal. Ibu tidak memiliki keluhan. Pemeriksaan neonatus KN1, 2, 3. Pemeriksaan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali. Hasil pemeriksaan pada kunjungan pertama, bayi tidak mengalami demam dengan suhu 36,6 derajat Celcius. Kunjungan kedua dan ketiga, ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan. Bayi terdapat peningkatan berat badan dari 2.860 gram
menjadi 4.200 gram yang ada dalam batas normal, yaitu naik kurang lebih 1.000 gram. Keluarga berencana atau KB. Ibu sudah menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang yaitu MOW. Bab 6 penutup. Persalinan bayi baru lahir, nifas, neonatus dan pelayanan kontrasepsi. Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus continuity of care pada Ibu R mulai dari kehamilan, persalinan bayi baru lahir, nifas, neonatus dan pelayanan kontrasepsi di Bidan Praktik Mandiri Sri Pujiati, Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pemberian asuhan kebidanan yang dimulai sejak kehamilan hingga pelayanan kontrasepsi telah sesuai dengan teori dengan melakukan pendekatan menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah Farley. Asuhan kebidanan secara komprehensif adalah deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor resiko yang dapat terjadi selama kehamilan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.